Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang peta Indonesia. Pengertian peta. Untuk melihat suatu daerah secara keseluruhan, manusia biasanya menggunakan peta. Secara umum, peta adalah gambaran atau lukisan dari seluruh ataupun sebagian permukaan bumi dengan skala tertentu. Penggunaan skala ini menjadikan perbandingan luas area asli dengan luas area pada lukisan menjadi seimbang. Dalam peta juga ada komponen-komponen penunjang yang bisa memberikan informasi lebih lengkap. Nah, ini adalah contoh peta Pulau Jawa. Peta ini digambar dengan skala 1:925.000. Artinya, 1 cm pada peta adalah 925.000 cm pada ukuran sebenarnya. Selain peta, ada pula denah. Sebenarnya, denah dan peta sama-sama menunjukkan suatu tempat atau wilayah. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara keduanya. Perbedaan itu terdapat pada cakupan luas wilayah yang digambarkan. Pada denah, wilayah yang digambarkan sangat terbatas. Peta biasanya digunakan untuk menunjukkan wilayah kota, provinsi, pulau, negara, atau benua. Sementara denah, berikut ini adalah contoh denah. Denah yang pertama merupakan denah sebuah sekolah, sementara denah yang kedua merupakan denah sebuah rumah. Coba perhatikan peta negara Indonesia. Indonesia itu negara yang sangat luas, serta memiliki banyak sekali pulau. Indonesia terbentang antara Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari sekitar 17.000 pulau lebih loh. Sekarang kita pelajari letak astronomis Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujurnya. Garis lintang adalah garis hayal pada peta atau globe yang sejajar dengan khatulistiwa. Garis lintang ini berdampak pada iklim suatu negara. Sementara garis bujur adalah garis hayal pada peta atau globe yang menghubungkan antara kutub utara dengan kutub selatan bumi. Garis bujur ini berdampak pada pembagian waktu setempat suatu negara. Nah, secara astronomis, Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur. Letak astronomis Indonesia ini memiliki dampak antara lain berdasarkan garis lintang. Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis yang mempunyai ciri-ciri curah hujan yang tinggi, terdapat hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun, serta kelembapan udara yang cukup tinggi. Sedangkan berdasarkan garis bujur, Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu WIB atau Waktu Indonesia Barat, meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. WITA atau Waktu Indonesia Bagian Tengah, meliputi Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, serta Pulau Sulawesi. Dan WIT atau Waktu Indonesia Timur, meliputi Kepulauan Maluku, Papua, serta Papua Barat. Selanjutnya kita pelajari letak geografis Indonesia.
Letak geografis adalah letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi. Letak geografis menentukan letak posisi suatu daerah dengan daerah yang lain. Apabila dilihat dari letak geografisnya, Indonesia berada di antara benua Australia dan benua Asia, serta terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia berbatasan dengan negara-negara lainnya seperti di bagian sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, dan Filipina. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Australia. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Letak geografis ini juga memiliki dampak bagi Indonesia. Antara lain, Indonesia mempunyai 3 iklim utama, yaitu iklim panas atau tropis, iklim muson atau lebih dikenal dengan musim, serta iklim laut. Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, sehingga Indonesia dapat menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara di benua tersebut. Selain itu, begitu banyaknya pulau yang ada di Indonesia membuat Indonesia kaya akan budaya. Laut yang luas dan garis pantai yang panjang memungkinkan hasil laut di Indonesia yang sangat kaya, seperti ikan, karang, minyak bumi, dan mineral lainnya. Indonesia berada di kawasan tropis, membuatnya kaya akan hasil hutan. Sebab ada banyak sekali jenis tanaman dan mudahnya tumbuhan untuk hidup dengan subur. Nah, tanah subur di Indonesia ini menghasilkan banyak sekali jenis pertanian yang bisa dikelola di negara kita, Indonesia. Selain itu, Indonesia menjadi paru-paru dunia karena wilayah hutan di Indonesia yang sangat luas. Setelah mempelajari mengenai peta Indonesia, sekarang tolong gambarkan peta Indonesia di buku gambarmu. Gambar yang rapi ya petanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.